Jokowi tegas. Tokoh besar yang bekingi Roy Suryo CS bukan SBY. Partai baju biru dalang dibalik kasus ijazah palsu bukan Demokrat. Saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi kelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Dalam wawancara terbaru, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menuding Susilo Bambang Yudhoyono atau Partai Demokrat berada di balik polemik ini. Isu partai berjaket biru sempat ramai disebut sebagai dalang, namun Jokowi meluruskan, saya tidak pernah bicara soal warna. Ia juga menyatakan bahwa SBY adalah negarawan yang baik dan tidak patut diseret-seret ke dalam polemik yang tidak berdasar ini. Meski sempat menyebut ada tokoh besar yang membackingi, Jokowi enggan menyebut nama dan mengingatkan publik untuk tidak asal tuding. Jangan ada yang merasa tertuduh, tegas Jokowi. Jadi, siapa sebenarnya sosok besar di balik polemik ini? Hari ini saya ketua umum diamanahkan oleh Prof. Egy, ya kan, sesuai dengan petunjuk, ya ada suratnya, kemudian di depan Habib Rizik, ya, lalu kemudian meminta saudara Ismail sebagai sekjen, kemudian meminta saudara Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator advokat, dan bendaharanya Ibu Eli dan akan dilengkapi oleh yang lain, wakil-wakil ketua dan lain sebagainya. Jadi, insya Allah saya berharap kita kompak dan solid, ya kan. Hadapi masalah, jangan kemudian kita jalan masing-masing. Kita perlu koordinasi. Karena bagaimanapun yang bentuk TPUA ini adalah sejarahnya Habib Rizik, ya kan. Nah, para ulama, para habaib. Kenapa sih kalian itu pribumi kok percaya dengan Habib Mesum? Kan si Rizik itu pernah dipenjara hanya gara-gara Rizik itu minta VCS dengan Firza Hussein. Kan Habib Mesum kalau kayak gitu. Makanya Anies Baswedan pun ikut-ikutan membuat patung bambu mesum. Gini loh, dulu tahun 80-an itu si Rizik ini masih keliling kampung buat jualan minyak nyong-nyong. Dan setelah itu hanya bermodalkan taplak meja lalu diubetin di kepalanya. Nah, Rizik itu mengaku bahwa dirinya itu adalah cucu Nabi. Dan kalian para mukibin itu percaya hanya dengan dijanjikan surga. Emangnya surga itu miliknya Rizik sama Bahar? Kok dia bisa mengatur siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Apakah Rizik itu masuk ke dalam pemerintahan malaikat? Kok bisa tahu kayak gitu? Kan nggak mungkin. Apalagi itu tuh si Bahar bin Smith itu pria berdaster yang sukanya joget-joget itu. Waktu ceramah di atas panggung, Bahar itu membawa pedang. Katanya dikit-dikit kita perang, dikit-dikit kita perang. Nah kayak gitu kok ngaku cucu Nabi. Ajaran Nabi itu nggak begitu, Bahar. Memang dulu Nabi itu pernah berperang, menjadi pemimpin perang di garda terdepan untuk melawan Yahudi yang nggak percaya dengan agama Islam. Lah sekarang lo keluar-keluar di atas panggung bawa pedang, mau perang sama siapa? Sama Rizik. Ini di negara kalian sana di Yaman itu sedang perang. Yaman itu diserang. Kenapa kalian nggak balik ke sana? Udah seneng ya di Indonesia sama mukibinmu, diciumin tanganmu, diciumin kakimu. Dasar mukibin kok goblok. Mending kalian itu mencium kaki ibu kalian sendiri. Baru tekasu kayak gitu kok dipercaya. Gini loh Bahar, kalau waktu ceramah itu kamu selalu menyebut kata perang, mendingan lo, Rizik dan Habib-Habib yang lainnya
pulang aja sana ke negara kalian, karena negara kalian itu sekarang ini lagi pada diserang. Tapi kamu takut ding kalau sendirian ya. yang kemarin kan lo ditantang duel 1 lawan 1, tapi ternyata lo datangnya satu kompi sama mukibin. Pantesan lo pakai daster lah, lo aja nggak berani 1 lawan 1 kok. Kalau lo ceramahnya itu sambil membawa pedang dan selalu mengajak perang, nah mendingan lo sama Habib-Habib yang lain itu pulang ke negara lo sana, ke Yaman. Karena sekarang Yaman sedang perang tuh, dibombardir tuh. Dah sana kalian bantuin negara kalian sendiri. Nah, jangan enak-enak nongkrong di negara orang lain. Kalau perlu mukibinmu itu diajak ke Yaman juga, biar ikutan perang. Nanti katanya biar mati syahid gitu atau sangit. Nah, kalau mau ke Yaman jangan lupa mukibin kalian itu diajak. Nanti ke sana yang mimpin paling depan itu Amin Rais. Dia nanti mimpin di Yaman sana sambil jalan engklek. Terus Roy Kontol, Roy siapa itu kemarin, dia juga suruh ikut ke sana di garda terdepan. Buat apa? Nah, buat nyari-nyari, siapa tahu di situ masih ada panci yang layak pakai kan, bisa dia bawa pulang. Terus Dokter Tifa, lo ajak juga dia di garda paling depan, biar Dokter Tifa itu bisa mencari longsongan peluru buat dirinya sendiri. Tapi kalau bisa cari selongsongnya itu yang agak besar ya, soalnya kalau peluru yang kecil kan udah loaded. Kalau lo emang suka sama Yaman, ya udah lo pindah aja ke negara Yaman, gitu aja kok repot. Nah, sekarang saat Arab Saudi merudal Yaman, kalian para mukibin menghina Arab Saudi. Terus besok kalau kalian mau naik haji, kalian naik hajinya kemana? Ke Yaman. Terus nanti si Rizik itu dijadikan Hajar Aswad. Jadi untung tuh si Rizik kalau dijadikan Hajar Aswad. Soalnya setiap hari kan diciumin orang, delogok. Karena ternyata orang besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu ini guys ya. Nih teman-teman, aku bacain. Amanah pendiri tunggal TPUA, waspadai sepak terjang makhluk alien oplosan. Weh. Ini nih ya, si siapa namanya, Bang Damai Hari Lubis. Guys, aku langsung saja kepada siapakah yang dimaksud dengan orang besar itu guys ya. Jadi ternyata orang besar itu adalah pendiri tunggal TPUA dan dia memang orang besar. Ya, Pak Jokowi dengan mudah sekali bilang, ya dia orang besar dan semua orang sudah tahu. Ternyata orang tersebut adalah ini guys ya, ketika beliau-beliau ini bertemu dengan orang tersebut. Berkebetulan penulis kemarin malam tanpa rencana diberi amanah oleh Dr. Habib Rizik Syihab, tokoh tunggal pendiri TPUA 2017. Jadi beliau satu-satunya tokoh tunggal yang mendirikan TPUA. Diperkuat lagi ketika kemudian Habib Rizik bertemu dengan Habib Rismon ya, kita tahu itu situasinya. Jadi Habib Rizik orang besar, imam besar ya, yang memperjuangkan bagaimana secara politis yang namanya Pak Jokowi itu di downgrade ya. Pak Jokowi itu kemudian harus kemudian tidak lagi bersama keluarganya itu bangkit ya. Nih, di hadapan para senior TPUA, ketua PLT dan anggota serta simpatisan TPUA, isi pesannya adalah sebagai salah seorang tokoh dan anggota ex-sekjen TPUA dan juga ex-koordinator TPUA, khusus para pengacara TPUA, pada agenda advokasi dikatakan oleh beliau memang memegang memang titip pesan sejak dulu agar penista apakah ini menjaga
dan mengawal persatuan dalam tubuh TPO serta sinerginya. Jadi guys, sebenarnya kita tahu maksud dari Pak Jokowi ini. Kenapa aku bilang akhirnya yang namanya si Habib Rizik itu orang besar? Karena memang dia ini kan pernah melakukan sebuah acara besar-besaran ya, demo besar-besaran yang berjilid-jilid 212. Ini kan orang besar. Nah, Pak Jokowi kan membubarkan organisasinya. Jadi imam besar FPI ini yang kemudian akhirnya dianggap oleh Pak Jokowi ingin mendowngrade. Jadi bukan juga hanya perkara ijazah palsu, tapi pemakzulan. Supaya apa? Supaya 2029 Pak Jokowi itu tidak bisa tarung lagi, dalam artian mengajak anaknya atau kerabatnya atau siapapun yang kemudian diberikan kesempatan untuk tarung di politik. Itu guys. Like and follow.